Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1611. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku. Entah itu murid dari Sekte Seng Yin atau anggota keluarga Zhang, ketika mereka mendengar kata-kata yang dingin dan mendominasi saat ini, hati mereka langsung menegang, karena kalimat ini mengandung aura yang tidak dapat dihujat. Rasanya seperti, dia bilang dia ingin langit runtuh, dan langit akan runtuh. Dia ingin bumi runtuh, dan bumi akan runtuh. Dia berkata untuk membunuh mereka semua, maka tidak akan ada yang selamat di sini. Anggota keluarga Zhang dan murid dari Sekte Seng Yin semua melihat perahu roh dari Sekte Pedang Tongtian awalnya. Kakak senior Wei mengira setelah 72 penggarap pedang Gunung Xiandong muncul, perahu roh akan kosong, tetapi tidak ada siapa-siapa. Aku memikirkan orang lain. Saya ingin melihat siapa Anda. Anda berani mengancam akan membunuh murid-murid saya dari Sekte Segel Suci dengan nada yang begitu keras. Saudara senior Wei memandang Lingzu dengan dingin dan berkata, "Tikus, apakah kamu berani berbicara, tetapi kamu tidak punya nyali untuk keluar dan bertemu orang?" Kakak senior Wei memandang Lingzu dengan wajah dingin dan berkata, "Pada saat ini, tidak hanya kakak senior Wei yang penasaran, tetapi para murid dari Sekte Segel Suci juga penasaran, dan para pejuang keluarga Zhang itu juga sangat penasaran. Mereka juga ingin tahu siapa yang ada di perahu roh, dan benar-benar memperhatikannya. Murid Sekte Segel Suci sebagai bukan siapa-siapa, dan berkata mereka akan membunuh mereka. Bunuh saja." Kakak senior Wei memandang Lingzu dengan dingin. Pada saat ini, seorang pria perlahan turun dari perahu roh. Dia melangkah di udara selangkah demi selangkah, seolah-olah berjalan di tanah. Dia mengenakan jubah putih, dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang, dan wajah yang tampan. Dia berjalan di udara, dengan keagungan muncul di pipinya. Rambut halusnya memperlihatkan matanya yang dingin yang bahkan iblis neraka pun akan menghindarinya. Saat dia muncul, mata semua orang di sini dengan suara bulat terfokus padanya. Kepala keluarga Zhang memandang pemuda itu dengan heran. Zhang Lingxiang, yang berada dalam pelukan wanita itu, menjulurkan separuh kepalanya dan menatap pria seperti dewa di langit. Menurutku karakternya seperti apa, tapi ternyata dia hanyalah seekor semut di alam kesempurnaan agung Yin Sein. Beraninya kamu berpura-pura menjadi hantu di sini. Senyuman menghina muncul di sudut mulut kakak senior Wei. Segera, kakak senior Wei membalikkan satu tangannya, dan semburan energi menghantam Lin Bai seperti bambu yang patah. Energi ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, menghancurkan udara selapis demi selapis di sepanjang jalan, dan suara menderu segera bergema ke segala arah. Ketika kepala keluarga Zhang dan Zhang Lingxiang melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh ketakutan. Mereka berdua merasa bahwa kekuatan mengerikan dalam energi ini dapat membunuh mereka ratusan kali. Energi yang begitu kuat di mata mereka sekarang menyerang Lin Bai, tetapi Lin Bai tidak mundur sama sekali, malah dia berdiri di udara dan menatap dingin ke arah kakak senior Wei. Gemuruh. Energi ini menghantam Lin Bai satu langkah lagi, meledak dengan keras, dan sisa kekuatan menghilang, tetapi tidak melukai Lin Bai sama sekali. Apa? Kakak senior Wei tampak sedikit terkejut. Energi ini diubah oleh kekuatan seni bela dirinya. Tidak mungkin siapapun di alam yang sama berani menerimanya dengan mudah. Setelah ledakan energi ini meledak di depan Lin Bai berkata dengan bosan, "Ni Xiong, lakukanlah." "Ya, kakak senior Dongfang." Ni Xiong menjawab, segera mengangkat pedangnya dan berkata dengan keras, "Tongtian di mana murid dari Sekte Pedang?" "Ya." Para kultivator pedang lainnya merespons satu demi satu. Ni Xiong berkata dengan dingin, "Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka yang melakukan perzinahan dan penjarahan?" Para penggarap pedang lainnya meraung, "Bunuh mereka. Mari kita mulai." Ni Xiong segera melintas dan berubah menjadi cahaya pedang dingin dan bergegas masuk. Di antara murid-murid Sekte Segel Suci, sebuah pedang menyapu ke segala arah, dan cahaya pedang yang tajam terpotong-potong ke segala arah seperti memotong semangka. Puf-puf. Pedang Ni Xiong lewat, dan darah segera mengalir keluar. Kakak senior Wei berteriak dengan marah, "Jika kamu berani melawan Sekte Segel Suci kami, kamu sedang mencari kematian. Murid Sekte Segel Suci, tolong bunuh anjing pencapai surga ini untukku." Bunuh. Murid-murid Sekte Segel Suci ini bergegas membawa pedang di tangan dan bertarung dengan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Di masa lalu, Lin Bai akan khawatir tentang apakah 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong dapat menahan lebih dari 1000 murid Sekte Segel Suci ini, tetapi sekarang, Lin Bai tidak lagi khawatir. Karena pembudidaya pedang Gunung Xiandong saat ini, setiap pemilik memiliki kekuatan 1:10, dan di alam yang sama, hampir tidak ada yang menjadi lawan mereka. Meskipun murid-murid Sekte Seng Yin sangat kuat saat ini, menghadapi 72 penggarap pedang Gunung Xiandong yang lebih kuat, mereka hanya bisa membenci Jiuquan. 72 penggarap pedang dari Gunung Xiandong menyerbu ke dalam kerumunan,
Pedang tajam mereka terbuka, dan dengan setiap cahaya pedang yang terang, sepotong darah akan terciprat. Ah! Segera, jeritan melengking terdengar dari dalam rumah keluarga Zhang. Dalam sekejap mata, tempat itu dipenuhi darah dan mayat. Hampir semua prajurit yang tewas dalam genangan darah adalah murid dari Sekte Segel Suci. Sesaat kemudian, 2/3 dari lebih dari 1.000 murid Sekte Sengyin terbunuh, hanya menyisakan lebih dari 200 orang, yang tertegun dan mundur dengan gemetar ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kakak senior Wei berkata dengan tidak percaya, kamu hanya beberapa lusin orang, tetapi kamu dapat mengalahkan lebih dari 1.000 murid kami. Ni Xiong berkata dengan dingin, tidak mungkin. Kakak senior Wei tiba-tiba terbangun, menunjuk ke arah Ni Xiong dan yang lainnya dan berkata, kamu adalah 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Ternyata itu kamu. Kakak senior Wei memikirkan nama, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, dan tiba-tiba menjadi bingung. Sungguh mengerikan bahwa dalam waktu hampir setengah tahun, hampir semua prajurit di negeri Lingnan telah mendengar bahwa pedang Tongtian telah mengirimkan 72 pembudidaya pedang, semuanya di antaranya sangat kuat dan termasuk yang terbaik di antara manusia. Karena kamu adalah 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, maka dia adalah. Mata kakak senior Wei sedikit bergetar saat ini, dan dia menoleh sedikit untuk melihat pria berkulit putih yang berdiri di udara. Dan tidak pernah bergerak. Kepala keluarga Zhang dan Zhang Lingxiang juga tampak ngeri. Kakak senior Wei berseru, dia adalah Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, Dong Fangbai. Ketika dia datang ke kota langit berbintang kali ini, Lin Bai tidak punya waktu untuk mengganti jubah muridnya yang berwarna-warni, jadi kakak senior Wei tidak melihat jubah murid berwarna-warni itu. Saya pikir Lin Bai hanyalah murid biasa dari Sekte Pedang Tongtian. Menderita kematian. Ni Xiong terbang menuju kakak senior Wei dengan pedang. Kakak senior Wei tersandung kembali dengan panik dan berseru, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Kakak tertuaku adalah putra suci dari Sekte Segel Suci. Jika kamu membunuhku, kamu akan mendapat masalah besar. Dong Fangbai. Jika kamu berani menghasut mereka untuk membunuhku, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi. Kakak senior Wei menatap Lin Bai dan meraung. Apakah kamu tidak tahu namaku? Lin Bai tampak agak dingin, kamu dapat mengirim pesan kepada kakak laki-lakimu sekarang dan katakan padanya untuk datang kepadaku jika kamu ingin membalas dendam. Musuhku ada di seluruh dunia. Tinggalkan dia sendiri. Lin Bai berkata dengan dingin. Ketika kakak senior Wei mendengar kata-kata acuh tak acuh Lin Bai, hatinya langsung menjadi dingin, dia tahu bahwa dia mungkin benar-benar berpakaian besi hari ini. Pada saat ini, Ni Xiong menyerang dengan pedangnya dan menusuk tenggorokan kakak senior Wei. Setelah beberapa saat, hampir semua murid Sekte Segel Suci di sini terbunuh, dan hanya 3 atau 5 orang yang melarikan diri dari kota kecil karena malu. 72 pembudidaya pedang Gunung Xiandong berdiri di lautan darah di Gunung Mayat, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan pedang di tangan mereka sudah berlumuran darah. Bab 1612 tiba di Star City. Lin Bai dengan santai memandangi mayat-mayat di tanah, ekspresinya tidak banyak berubah, dan kemudian matanya tertuju pada prajurit keluarga Zhang, dan berkata dengan ringan, meskipun kami telah mengambil tindakan untuk membantu keluarga Zhang Anda menyelesaikan krisis suci Sekte Segel, tapi tempat ini bukan lagi tempat yang baik. Jika kakak laki-laki tertua orang ini mengetahuinya, saya khawatir dengan perintahnya, banyak murid Sekte Segel Suci akan datang ke sini satu demi satu untuk menghancurkan keluargamu. Pergi secepat mungkin. Segel Suci di tanah ini ada di sini. Kami tidak ingin tas penyimpanan murid sekte tersebut. Anda dapat mengambilnya. Saya akan memberi Anda sedikit kompensasi. Tinggalkan tanah barat laut dinasti Nanchu, atau bahkan tinggalkan dinasti Nanchu dan cari tempat lain untuk menetap. Benar. Lin Bai berkata dengan tenang kepada keluarga Zhang. Lin Bai juga mengetahui bahwa begitu banyak orang dari Sekte Segel Suci telah terbunuh, termasuk adik dari Putra Suci. Bagaimana Sekte Segel Suci bisa menyerah? Penggarap pedang Lin Bai dan Xiandongshan dilindungi oleh Sekte Pedang Tongtian. Bahkan jika Sekte Segel Suci datang menyerang, beberapa sekte akan maju untuk menghadapinya. Namun, keluarga Zhang berbeda. Mereka hanyalah keluarga tingkat rendah di dunia persilatan yang tidak bisa di level rendah. Jika Sekte Segel Suci ingin berurusan dengan mereka, mereka hanya perlu mengirim seorang prajurit dengan alam Yin Sein yang kuat ke sini setelah Lin Bai dan yang lainnya pergi, dan keluarga Zhang dapat dimusnahkan. Kepala keluarga Zhang juga mengetahui bahwa dinasti Chu Selatan tidak dapat tinggal lagi, jadi dia segera bergabung dengan keluarga Zhang, berlutut di tanah, dan berkata dengan saleh, terima kasih banyak untuk Sekte Pedang Tongtian. Terima kasih banyak Dong Fangbai Shaojian. Terima kasih 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Kebaikan besar hari ini tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Zhang kami. Tuan Pedang Muda, mohon jangan khawatir,
kami akan segera meninggalkan dinasti Nanchu. Kepala dari keluarga Zhang juga tahu bahwa sekarang Sekte Segel Suci telah diprovokasi, dinasti Nanchu akan saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jadi saya tidak punya pilihan selain pergi, berharap untuk menghindari kejaran Sekte Segel Suci. Ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan kepala keluarga Zhang, dia segera mengangguk sedikit dan berkata kepada Ni Xiong dan yang lainnya, ayo pergi. Kemudian, 72 pembudidaya pedang dari Gunung Xiandong kembali ke perahu roh. Perahu roh secara bertahap lepas landas dan menuju Starry Sky City. Ketika perahu roh terbang ke langit, Lin Bai menunduk sedikit dan melihat seorang gadis ketakutan dalam pelukan wanita cantik di samping kepala keluarga Zhang. Dia menatap Lin Bai dengan kagum. Lin Bai dan gadis itu saling memandang, tersenyum tipis, dan mengangguk. Perahu roh terbang ke awan dan menghilang ke langit dan bumi. Kepala keluarga Zhang segera berkata, Ling Xiang, jangan melihatnya lagi. Cepat pergi bersama pamanmu dan segera bawa semua sumber daya budidaya yang berharga di rumah. Kami akan segera meninggalkan dinasti Chu Selatan. Budidaya apapun yang Anda bisa, singkirkan semua sumber daya, dan hancurkan apapun yang tidak dapat Anda ambil. Lagi pula, di sini, kami mungkin tidak akan pernah kembali. Kepala keluarga Zhang memandang kota Tianxing dengan ekspresi sedikit sedih. Ayah, aku akan menjadi pendekar pedang seperti dia di masa depan. Zhang Lingxiang mengangkat wajah cantiknya dari pelukan ibunya dan berkata kepada kepala keluarga Zhang. Kepala keluarga Zhang menoleh ke belakang, melihat ketenangan pikiran bahwa perahu roh akan pergi, dan berkata dengan kagum, Lingxiang, mungkin kamu tidak akan pernah bisa menyusulnya. Dia adalah dia, salah satu dari 9 orang di Lingnan. Salah satu jenius jahat, dia juga penguasa pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Dengan kata lain, dia adalah kehadiran yang kuat di tanah Lingnan. Bakat muda, seekor naga dan seekor burung phoenix di antara manusia. Kepala keluarga Zhang memandang Lin Bai Lingzu pergi. Ke arah itu, dia dengan hormat mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, membungkuk dengan hormat, dan kemudian berterima kasih kepada Lin Bai karena telah menyelamatkannya dari Manchu. Saya pasti akan menjadi seorang kultivator pedang seperti dia. Zhang Lingxiang berkata dengan energi yang besar di dalam hatinya, tidak peduli apa yang dikatakan kepala keluarga Zhang. Setelah episode di kota Tianxing, perahu roh terus terbang menuju kota langit berbintang. 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong yang baru saja mengalami pertempuran juga menahan niat membunuh mereka. Kakak senior Dongfang, Ni Xiong datang ke sisi Lin Bai, ragu-ragu untuk berbicara, dan kemudian menyalahkan dirinya sendiri, ini semua salah kami. Jika kami tidak bersikeras untuk campur tangan dalam masalah ini, kami tidak akan menyebabkan kakak Dongfang memprovokasi Segel Suci. Putra suci dari Sekte Segel Suci. Lin Bai terkekeh dan berkata, karena kita semua adalah saudara yang hidup dan mati bersama, tidak perlu mengucapkan kata-kata baik ini. Selain itu, musuh yang aku provokasi lebih buruk daripada putra suci dari Sekte Segel Suci. Dia beberapa kali lebih kuat, dan dia hanyalah putra suci, tapi aku belum menaruh perhatian padanya. Lin Bai berkata dengan tenang senyum. Lin Bai tidak berbohong. Bahkan Dong Qian, pelindung tertinggi dari Sekte Segel Suci, ada dalam daftar yang harus dibunuh Lin Bai. Wei Tianjun, putra suci dari Sekte Segel Suci, bagaimana mungkin Lin Bai takut padanya? Berhentilah bicara omong kosong dan biarkan saudara-saudari beristirahat dengan baik. Kita akan segera tiba di Starry Sky City. Lin Bai tersenyum tipis. Ya, Ni Xiong merespons dengan cepat. 2 jam kemudian, 72 pembudidaya pedang dari Gunung Xiandong memasuki perahu roh untuk mencuci diri dan mengenakan pakaian bersih. Pada saat ini, di depan perahu roh, di pegunungan yang tak terbatas dan terpencil, sebuah kota kuno terpencil yang menjulang megah di antara langit dan bumi muncul di depan perahu roh. Itulah kota langit berbintang. Kota langit berbintang terletak di titik tertinggi pegunungan Tianhuang. Berdiri di kota ini, Anda merasa seperti berada di galaksi, sehingga dinamakan kota langit berbintang. Dan lorong itu, ke alam rahasia 10.000 bintang juga ada di sana. Di kota langit berbintang, kata Ni Xiong dengan pikiran terguncang sambil melihat kota megah di depannya. Kota langit berbintang terletak di bagian terdalam pegunungan Tianhuang, medan di sini terjal, dan karena kebocoran kekuatan spiritual di wilayah rahasia 10.000 bintang, tempat ini juga merupakan tempat berkumpulnya monster. Tetapi tingkat budidaya klan iblis di sini tidak tinggi, paling banyak mereka hanya di alam Tianwu. Namun, klan iblis di alam Tianwu tidak terlalu kuat di mata Lin Bai, tetapi di barat laut dinasti Chu Selatan, di mata kepala keluarga Zhang dan lainnya, mereka adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, meskipun Starry Sky City ada di sini, tidak banyak manusia dari dinasti Chu Selatan yang berani menginjakan kaki di sini. Justru karena inilah ketika perahu roh dari 7 sekte besar terbang dari langit ke barat laut dinasti Chu Selatan, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan memandangi perahu roh dengan kagum.
Menyaksikan perahu roh ini terbang. Menuju pegunungan Tianhuang terbang menuju kawasan kehidupan terbatas yang tidak pernah berani mereka injak. Perahu roh itu dekat dengan kota langit berbintang. Di atas tembok kota yang menjulang tinggi, ada seorang pemuda di alam Xuanwu. Dia melambai ke perahu roh Lin Bai dengan ekspresi gembira dan berteriak dengan keras, "Chen Jin, aku penerus tempat ini." Salah satu pemimpin ingin menyambut semua murid dari 7 sekte besar ke Starry Sky City. "Senior, bisakah Anda menunjukkan kepada saya token identitas dari 7 sekte besar?" Prajurit itu bernama Chen Jin berkata sambil tersenyum. Nixiong berbisik kepada Lin Bai, pemandu di sini semuanya adalah prajurit dari Barat Laut Dinasti Chu Selatan. Ketika kota langit berbintang dibuka, mereka akan berfungsi sebagai pemandu untuk membimbing para murid dari 7 sekte utama ke kota langit berbintang. Terutama itu adalah mengatur tempat tinggal bagi para murid dari 7 sekte utama. Lin Bai mengangguk sedikit, dan segera membuka tas penyimpanannya, dan tanda berwarna-warni muncul di tangannya. Chen Jin melihat lebih dekat, matanya sedikit bergetar, dan dia buru-buru membungkukkan tinjunya dengan lebih hormat. Kata-katanya bergetar dan dia berkata, "Saya tidak tahu bahwa senior saya adalah master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Tolong maafkan aku, Tuan Pedang Sao." Lin Bai berkata dengan tenang. Berkata, "Tidak apa-apa." Setelah beberapa saat, Chen Jin memeriksa semua token identitas prajurit di perahu roh dan berkata, "Tolong Sao Jianzun dan senior lainnya dari Sekte Pedang Tongtian ikut aku akan mengantarmu senior ke sana kediamanmu." Lin Bai dan yang lainnya meninggalkan perahu roh dan mengikuti Chen Jin ke Starry Sky City. Bab 1613 Putra Suci dan Gadis Suci dari Sekte Pedang Donglan. Ketika Lin Bai dan yang lainnya masuk ke kota langit berbintang, mereka menemukan bahwa kota itu sudah penuh sesak. Murid dari 7 sekte besar dapat dilihat di mana-mana di jalanan, dan ada banyak pedagang di gerbang kota. Chen Jin terkekeh dan berkata, "Tuan Dongfang Bai Shaojian, menurut aturan selama bertahun-tahun, murid-murid Anda dari Sekte Pedang Tongtian tinggal di kota timur bersama para murid dari Sekte Pedang Donglan. Sekte Segel Suci dan Pembakaran Sekte Hati tinggal di kota selatan. Sekte Luotian dan Sekte Tiandao tinggal di kota utara. Gunung Qiaoxing Yuan memiliki banyak cabang dan jumlah penduduk yang banyak, sehingga mereka tinggal di kota barat. Kota timur ada di depan. Tuan Dongfang Shaojian, silakan lewat sini." Chen Jin membawa Lin Bai dan yang lainnya, mereka mengambil jalan pintas dan langsung menuju ke Dongcheng. Ketika dia datang ke kota timur, Lin Bai melihat para prajurit membawa pedang panjang kemana-mana, termasuk murid dari Sekte Pedang Tongtian dan murid dari Sekte Pedang Donglan, semuanya sangat kuat dalam budidaya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak pembudidaya pedang yang datang ke Dongcheng. Chen Jin perlahan berkata, 5 murid lainnya dari Sekte Pedang Tongtian, tidak, 4 master pedang muda telah tiba. Ye Jianjun, yang muda master pedang ada di Ban Yue. Mereka sudah tiba sebelumnya. Master pedang muda Ling Luo dan master pedang muda Lin Anyang tiba 7 hari yang lalu, dan Kisuan tiba 3 hari yang lalu. Sekarang di kota timur, jumlah murid dari Sekte Pedang Tongtian telah melampaui 100.000. Tingkat budidaya alam berada di atas alam Yin Seng tingkat kelima. Adapun murid dari Sekte Pedang Donglan, di antara mereka, Ye Jianqiu, putra suci dari Sekte Pedang Donglan, memiliki tiba sebulan yang lalu, dan murid-murid lain dari Sekte Pedang Donglan telah tiba. Ada sebanyak 30.000 orang. Budidaya mereka berada pada kesempurnaan agung alam suci Yin. Ini benar-benar mengejutkan, kata Chen Jin dengan tenang. Tunggu sebentar, menurutmu siapa nama putra suci Sekte Pedang Donglan itu? Lin Bai tiba-tiba tertegun dan bertanya dengan tergesa-gesa. Chen Jin berkata, "Namaku Ye Jianqiu." Itu dia. Hati Lin Bai memadat. Bagaimana mungkin Lin Bai tidak mengenal Ye Jianqiu? Dia adalah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong saat itu, dan dia juga memiliki hubungan baik dengan Lin Bai di Miracle Ridge. Namun setelah pertempuran di Miracle Ridge, Lin Bai jatuh, dan dikatakan bahwa Jian Ruohan, Ye Jianqiu dan Du Guyun juga meninggalkan Miracle Ridge. Setelah tiba di Lingnan, Lin Bai bertanya tentang nama Jian Ruohan dan Ye Jianqiu di Sekte Pedang Tongtian, tapi dia tidak menyangka tidak ada 2 orang di Sekte Pedang Tongtian. Chen Jin tersenyum dan berkata, "Tuan pendekar muda Dongfang, jangan meremehkan Ye Jianqiu. Orang ini, seperti Anda, bangkit dari Lingnan untuk mengalahkan putra suci sebelumnya dari Sekte Pedang Donglan hanya dalam beberapa tahun. Sehingga duduk di posisi tersebut dari putra suci." Lin Bai mengangguk sedikit, ekspresinya seperti biasa, tetapi dia berkata dengan ringan di dalam hatinya, "Karena Ye Jianqiu berada di Sekte Pedang Donglan, saya ingin tahu apakah senior Du Guyun dan Jian Ruohan juga ada di sana. Pedang Donglan Sekte, atau apakah mereka juga datang ke Starry Sky City? Jika mereka datang, alangkah baiknya bertemu mereka tanpa mengungkapkan identitas mereka." Lin Bai mengerutkan kening. Berbicara tentang ini,
Ni Xiong terkekeh dan berkata, Chen Jin, dikatakan bahwa orang suci baru dari Sekte Pedang Donglan adalah wanita cantik yang seksi di Lingnan. Apakah dia ada di sini? Chen Jin tersenyum dan berkata, kamu mengatakan itu. Itu pasti jadilah Jian Ruohan. Keok. Ketika Lin Bai mendengar nama ini, jantungnya berdebar kencang. Chen Jin tersenyum dan berkata, pedang ruohan ini bahkan lebih misterius daripada Ye Jianqiu. Dia menjadi orang suci hanya dalam 1 tahun setelah bergabung dengan Sekte Pedang Donglan, dan ilmu pedang wanita ini dianggap milik anak muda di Lingnan. Salah satu yang terbaik. Selama periode waktu ini di Kota Langit Berbintang, orang suci dari Sekte Pedang Donglan dan Master Pedang Muda Ling Luo dari Sekte Pedang Tongtian dikenal sebagai dua peri pedang dari penggarap pedang Lingnan. Sayang sekali wanita ini berbeda dari Ling Luo Sao Jiansun. Wanita ini dipenuhi dengan udara yang sangat dingin sepanjang tahun. Tidak ada yang berani mendekatinya dalam jarak 100 meter, jika tidak mereka akan terluka oleh energi pedang esnya. Saya tidak tahu keterampilan apa yang dipraktikkan wanita ini, atau semangat bela diri apa yang dia miliki, sehingga dia bisa memiliki kekuatan sedingin es yang begitu kuat. Chen Jin berkata dengan tenang. Ni Xiong terkekeh dan berkata, kalau begitu aku punya waktu untuk bertemu dengan putra dan gadis suci dari Sekte Pedang Donglan. Itu sudah pasti. Pada dasarnya, putra dan gadis suci dari semua sekte di Starry Sky City telah tiba kali ini. Misalnya, putra suci Wei Tianjun dan orang suci Luo Yutong dari Sekte Segel Suci telah tiba di Kota Langit Berbintang setengah bulan yang lalu. Dan putra dan putri suci dari sekte lain masih dalam perjalanan. Saya percaya itu di beberapa hari ke depan, mereka Kota Langit akan datang ke Kota Langit Berbintang satu demi satu. Pada saat itu, talenta muda generasi Anda pasti akan bertemu. Chen Jin tersenyum tipis, berpikir bahwa orang-orang suci dan orang suci ini akan pergi untuk bertemu, bahkan dia sangat bersemangat. Pada saat ini, beberapa murid dari Sekte Pedang Tongtian maju ke depan, masih berbisik satu sama lain, Saudara Zhang, pernahkah Anda mendengarnya? Di kota Tianxing di luar pegunungan Tianhuang, Guru Dongfang Shaojian memimpin anak buahnya untuk membunuh seorang pria. Ada lebih dari ribuan murid Sekte Segel Suci, termasuk adik laki-laki Wei Tianjun, yang telah membangkitkan kemarahan manajemen senior Sekte Segel Suci. Saya sudah lama mendengarnya. Masalah ini telah menyebar ke seluruh Starry Sky City lebih awal pagi ini. Saya harus mengatakannya. Ah, Tuan Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian kita ini benar-benar pemarah. Dia membunuh begitu banyak murid Sekte Segel Suci karena perselisihan. Babi-babi dari Sekte Segel Suci ini meninggal dengan baik. Saya mendengar itu adalah Dongfang Shaojian. Saya melihat murid-murid Sekte Sengyin melakukan perzinahan dan perampokan di kota Tianxing, jadi saya mengambil tindakan dengan marah. Sungguh melegakan, kata murid-murid Sekte Pedang Tongtian ini dengan senyum gembira, tetapi mereka tidak melihat Lin Bai dan orang-orang lainnya. Ketika murid-murid ini melewati Chen Jin, ekspresi Chen Jin segera berubah ketika dia mendengar ini. Dia melirik ke arah Dongfang Bai dengan heran, lalu terdiam dan tidak berbicara. Ketika 72 penggarap pedang Lin Bai dan Gunung Xiandong mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka tetap tenang dan tidak berubah. Ayo pergi, di mana tempat tinggal kita? Lin Bai bertanya pada Chen Jin. Tepat di depan. Chen Jin masih terkejut dengan kata-kata murid Sekte Pedang Tongtian tadi. Dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama dan berkata dengan ketakutan. Dia membunuh lebih dari 1000 murid Sekte Segel Suci, dan juga membunuh adik laki-laki Wei Tianjun, putra suci Sekte Segel Suci, untuk memprovokasi Sekte nomor 1 di Tanah Lingnan. Saya khawatir hanya ini Tuan Muda Pedang memiliki temperamen yang besar. Chen Jin bahkan lebih terkesan di dalam hatinya. Para jenius di tingkat orang suci dari 7 sekte besar ini memang orang-orang yang luar biasa. Mereka telah membuat keributan besar bahkan sebelum mereka memasuki Starry Sky City. Tuan Dongfang Shaojian, ini adalah kediaman Anda. Penatua Feng Yue dari Sekte Pedang Tongtian Anda berada di kota timur. Jika Tuan Pedang Shao menemui masalah, dia dapat menemui Feng Yue yang lebih tua. Tuan Pedang Shao, tolong jaga dirimu baik-baik. Dirimu sendiri. Istirahatlah, setengah bulan kemudian, itu akan menjadi waktu ketika alam rahasia 10.000 bintang akan terbuka. Ketika Master Shaojian melihat Bima Sakti jatuh di langit, Anda cukup mengikuti Bima Sakti dan memasuki alam rahasia 10.000 bintang. Kata Chen Jin sambil tersenyum. Terima kasih telah menunjukkan jalannya padaku, Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Sama-sama, Tuan Shaojian. Chen Jin tersenyum sedikit, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Pelan-pelan, Lin Bai tersenyum lembut. Chen Jin hendak pergi ketika Ni Xiong melangkah keluar dari tas penyimpanannya. Dia mengeluarkan beberapa batu spiritual dan memberikannya kepada Chen Jin. Chen Jin tersenyum bahagia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan pergi. Bab 1614, Orang-orang kuat dari semua sekte.
Di sebelah timur kota Starry Sky City, terdapat sekitar 100 rumah kecil di sini, dibangun dengan sangat elegan, walaupun kecil, namun memiliki semua organ dalam, terdapat bebatuan dan air yang mengalir di dalam rumah. Lin Bai dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong masing-masing memilih sebuah rumah dan berjalan ke Lin Bai. Lin Bai memeriksa sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah tempat yang bagus untuk tiba. Seharusnya tidak ada masalah untuk tinggal sementara. Lin Bai hanya merapikan rumah, duduk bersila di kamar, dan terkekeh, ini menarik. Saya tidak menyangka akan melihat begitu banyak teman lama ketika saya datang ke Starry Sky City kali ini. Jian Ruohan dan Ye Jianqiu sebenarnya menjadi Donglan putra suci dan putri suci dari Sekte Pedang. Hanya saja aku tidak bisa menemui mereka sekarang. Jika aku mengungkapkan kenalanku dengan mereka, aku khawatir orang-orang pasti akan menebak bahwa aku berasal dari Lingdong di masa depan. Yah, aku hanya bisa menunggu. Setelah memasuki alam rahasia 10.000 bintang, lihat apakah kamu bisa bertemu mereka. Senyuman muncul di sudut mulut Lin Bai, tapi kemudian, senyuman Lin Bai berangsur-angsur berubah dingin, dan dia berkata dengan ringan, Ye Jianjun juga telah tiba di Starry Sky City, jadi dia harus berada di rumah tertentu di kota timur. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan Ye Jianjun. Mata Lin Bai dengan cepat berubah dingin, dan rasa dingin menyebar dari tubuhnya. Saya mendengar Chen Jin berkata bahwa akan memakan waktu setengah bulan untuk membuka alam rahasia 10.000 bintang. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa ketika alam rahasia 10.000 bintang terbuka, Bima Sakti 10.000 bintang akan terjadi. Jatuh dari kota langit berbintang dan bergabung ke kota langit berbintang untuk membentuk sebuah galaksi. Jalan kuno, semua pejuang di kota-kota bintang dapat memasuki alam rahasia 10.000 bintang ketika mereka menginjak jalan kuno Sungai Bintang. Lin Bai membalikkan hal-hal dalam pikirannya tentang alam rahasia 10.000 bintang dan melihat ke samping. Ekspresinya sedikit kental, dia menarik napas dalam-dalam, dan duduk bersila. Di dalam kamar, aku mulai memejamkan mata dan bersantai. Saat tanggal pembukaan alam rahasia 10.000 bintang semakin dekat, ada semakin banyak prajurit di kota langit berbintang, mencapai hampir 300.000, semuanya adalah murid dari 7 sekte utama. Di Star City, ada sebuah tempat bernama City Lord's Mansion. Rumah penguasa kota langit berbintang terdiri dari tokoh-tokoh tingkat tinggi dari 7 sekte utama. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kota langit berbintang, dan pada saat yang sama, mereka juga membuat pengaturan keseluruhan untuk pembukaan alam rahasia dari 10.000 bintang. Pada saat ini, di Istana Tuan Kota, sekelompok pria dan wanita tua sedang duduk bersama. Dilihat dari pakaian mereka, mereka semua adalah tokoh tingkat tinggi dari 7 sekte utama. Di antara mereka, Penatua Feng Yue dari Sekte Pedang Tongtian memiliki 7 di antaranya. Adakah yang belum datang? Tanya seorang lelaki tua. Tetua dari Sekte Segel Suci terkekeh dan berkata, putra dan putri suci dari Sekte Segel Suci, Wei Tianjun dan Luo Yutong, tiba di kota langit berbintang setengah bulan yang lalu. Berbeda dengan murid dari sekte lain, mereka menunda-nunda. Seorang tetua dari Sekte Pedang Tongtian berkata dengan lembut, saya, Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, hampir semuanya telah tiba saat Dong Fang Bai tiba di kota langit berbintang hari ini. Seorang lelaki tua berkata, putra suci dari Sekte Segel Suci orang suci dan orang suci telah tiba, dan 4 Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian juga telah tiba. Putra suci Ye Jianqiu dan orang suci Jian Ruohan dari Sekte Pedang Donglan juga memasuki kota langit berbintang beberapa hari yang lalu. Fan putra suci dari Sekte Hati, Yang Changdong dan Wei Jing, masih dalam perjalanan dan diperkirakan tiba di kota langit berbintang dalam 3 hari. Putra suci dari Sekte Tiandao, Yu Liang dan Sein Ling Yu, tiba di Starry Sky City kemarin malam. Putra suci Yan Tuo dan Sein Mirong dari Sekte Luotian sudah berada di luar Starry Sky City dan diperkirakan tiba saat senja hari ini. Adapun untuk orang-orang dari Gunung Meteor Bintang Kiao. Pada saat ini, para tetua Gunung Jatuh Bintang Kiao berdiri dan berkata sambil tersenyum, tidak seperti sekte seperti milik Anda, Gunung Jatuh Bintang Kiao kami telah mendirikan putra suci dan putri suci. Itu sulit, jadi tidak ada pendiriannya. Pada dasarnya semua jenius dari Gunung Kiao Xing Yuan telah tiba. Seorang lelaki tua berkata, kalau begitu, setiap orang harus mulai menjaga diri mereka sendiri dengan baik. Pembukaan alam rahasia 10.000 bintang pasti akan menyebabkan banyak hal monster tua untuk campur tangan. Ketika saatnya tiba, kami tidak ingin melihat kekacauan di Starry Sky City. Selain itu, semua orang suci dan orang suci telah tiba di Starry Sky City, dan keselamatan mereka tidak dapat dikompromikan sedikitpun. Jika tidak, sekte akan disalahkan. Turunlah, saya tidak tahan. Lusinan tetua yang menjaga Star City semuanya mengangguk dengan sungguh-sungguh.
Seorang tetua dari Sekte Hati Terbakar bertanya sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Dongfang Bai Shaojian dari Sekte Pedang Tongtian membunuh lebih dari 1.000 orang dari Sekte Segel Suci sebelum memasuki kota langit berbintang. Apakah ini benar? Saya mendengar. Seseorang kapan topik ini diangkat, wajah lelaki tua dari Sekte Pedang Tongtian menjadi dingin, dan wajah tetua dari Sekte Segel Suci bahkan lebih pucat. Dia tidak bisa tidak melihat ke sisi Pedang Tongtian. Sekte dan berkata dengan suara dingin, saya masih menginginkan masalah ini. Tolong beri kami penjelasan dari Sekte Pedang Tongtian. Tetua dari Sekte Pedang Tongtian berkata dengan lembut, penjelasan seperti apa yang Anda inginkan untuk pertengkaran kecil antara junior. Tetua dari Sekte Sengyin mendengus dingin, bunuh ribuan murid Sekte Sengyin saya. Ini bukan masalah kecil. Tetua Sekte Pedang Tongtian mengerutkan bibirnya dengan jijik dan tidak terus terlibat dengan Sekte Segel Suci lebih tua. Tetua dari Sekte Segel Suci berkata dengan dingin, sepertinya Sekte Pedang Tongtian tidak mau menjelaskan masalah ini. Jika ada gesekan di masa depan, jangan salahkan saya, Sekte Segel Suci, karena kejam. Tetua dari Sekte Pedang Tongtian bahkan lebih terdiam. Mungkinkah masih ada sedikit gesekan antara Sekte Segel Suci dan Sekte Pedang Tongtian? Anjing Babel dan babi anjing laut, kedua sekte saling membenci selama lebih dari 1 atau 2 hari. Setelah melihat para tetua dari Sekte Pedang Tongtian dan Sekte Segel Suci saling membenci, para tetua dari beberapa sekte besar lainnya tersenyum sedikit dan tidak menyela. Selama 3 hari berturut-turut, Lin Bai menghabiskan waktu mengasingkan diri di halaman, menunggu pembukaan alam rahasia 10.000 bintang. Tidak hanya Lin Bai, tetapi pada dasarnya para orang suci dan orang suci dari sekte lain jarang muncul setelah tiba di Starry Sky City. Namun, beberapa murid dalam sekte tersebut tidak dapat menahan kesepian. Setelah akhirnya berkumpul dengan para murid dari beberapa sekte besar lainnya, tidak dapat dihindari adanya persaingan. Seiring waktu, panggung kompetisi besar dibentuk di alun-alun pusat kota langit berbintang, tempat para murid dari berbagai sekte besar bergiliran berkompetisi dan berkompetisi. Pada awalnya kompetisi berjalan dengan tertib, namun seiring dengan semakin banyaknya murid sekte yang mengikuti kompetisi, tembakan menjadi kurang akurat. Banyak murid yang kehilangan nyawa di panggung kompetisi, yang langsung menimbulkan keributan di kalangan sekte. Kebencian di antara mereka. Bahkan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong diundang keluar untuk mencari tempat bagi Sekte Pedang Tongtian di alun-alun pusat. Harus dikatakan bahwa 72 penggarap pedang Gunung Xiandong mengambil tindakan dan segera menghapus kemunduran sebelumnya dari Sekte Pedang Tongtian, dan bahkan menekan 6 sekte besar lainnya hingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Hanya dalam beberapa hari, reputasi 72 penggarap pedang Gunung Xiandong dari Sekte Pedang Tongtian telah menyebar di antara murid-murid dari 7 sekte besar, dan reputasi mereka semakin besar, bahkan ada yang menyebut 70 ini 2 orang. Mereka adalah 72 ahli alam Yin Sein terkuat di bawah alam Dewa Yang. Bab 1615, Rencana Berbahaya Mizuzuka. Pada hari ini, 100.000 orang berkumpul di alun-alun pusat Star City. Mereka semua menyaksikan dengan penuh semangat saat kedua prajurit itu datang dan pergi. Namun selama pertarungan, seorang kultivator pedang di lapangan menghempaskan lawannya dan mendarat di bawah panggung kompetisi. Kultivator pedang di atas panggung mengepalkan tinjunya dan tersenyum, akui saja. Sialan, itu hanya sedikit dekat. Prajurit di atas panggung berkata dengan marah. Pembudidaya pedang di atas panggung jelas adalah Nisiong. Sayangku, Nisiong ini tidak sederhana. Hanya dalam 2 hari, dia mengalahkan hampir 300 prajurit dari 7 sekte utama. Tak satu pun murid dari Sekte Segel Suci dan Sekte Pedang Donglan yang seperti dia. Lawan. Untuk mengalahkan Nisiong, bisakah kita meminta penguasa alam Yangshen dari sekte besar untuk mengambil tindakan? Bukan hanya Nisiong, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong yang telah mengambil tindakan sebelumnya hampir tidak pernah gagal. Sekte Pedang Tongtian telah menemukan harta karun. Jika 72 orang ini menerobos alam Yangshen di alam misterius 10.000 bintang, maka saya khawatir status Sekte Pedang Tongtian di Lingnan pasti akan menjadi setinggi kapten. Benar. Jika 72 orang ini menerobos ke alam Yangshen, maka saya khawatir posisi sekte nomor 1 di Tanah Lingnan tidak lagi menjadi milik Sekte Segel Suci. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar berkata dengan terkejut. Murid-murid di sekitar Sekte Segel Suci semuanya mencibir dan menatap Nisiong dengan mata dingin. Di antara orang-orang yang menyaksikan pertempuran, Suizong dan Qisuan berdiri berdampingan, memandang Nisiong di lapangan sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, saya benar-benar tidak menyangka bahwa 72 orang yang mengikuti Dongfang Bai akan menjadi sangat maju dalam ilmu pedang. Qisuan berkata, saya tidak menyangka bahwa 72 orang ini telah mengembangkan konsepsi artistik mereka ke tingkat menengah, terutama Nisiong, Luo Xuan, Li Chou, Lei Yize dan lainnya, yang memiliki mengembangkan konsepsi artistik mereka hingga tahap akhir. Mizuzong menyipitkan matanya,
dan ada sedikit rasa dingin di bibir tipisnya. 72 orang ini dan Dong Fang Bai belum mati, cepat atau lambat mereka akan menjadi masalah serius di lembah 10.000 setan. Jika mereka diizinkan masuk ke alam rahasia 10.000 bintang, penciptaan, menerobos Yang Shen, akan lebih sulit untuk membunuh mereka. Mata Suizong dingin. Qisuan berkata, tapi apa yang bisa kita lakukan? Meskipun lembah 10.000 iblis akan memasuki alam rahasia 10.000 bintang, jika Dong Fang Bai dan 72 orang ini bergabung di alam rahasia 10.000 bintang, saya khawatir bahkan jika 10.000 lembah iblis bertempur sampai mati, itu akan sangat sulit. Sulit untuk memusnahkan mereka semua. Suizong menatap Qisuan dengan penuh arti dan berkata dengan ringan, jika kamu ingin membunuh mereka, mengapa kamu harus membunuh mereka? Kamu harus melakukannya sendiri. Qisuan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Suizong mencibir. Berkata, pergi dan bunuh semua orang yang telah berperang melawan 72 pembudidaya pedang Gunung Xiandong dalam beberapa tahun terakhir hari. Ingat, kamu harus menggunakan keterampilan pedang, dan lukanya harus dari dalam keluar. Apakah kamu mengerti? Qisuan bertanya dengan bingung, mengapa ini? Jika kamu ingin membunuh mereka, itu mudah, tapi mengapa kamu perlu menggunakan keterampilan pedang yang rumit dan aneh seperti itu? Suizong terkekeh dan berkata, lakukan saja apa yang aku katakan, tunggu kamu setelah membunuh mereka, saya akan mengurus sisanya. Meskipun Qisuan masih tidak mengerti apa maksud Suizong, dia mengangguk sedikit dan setuju. Malam itu, hampir semua murid dari 7 sekte besar yang telah bertarung melawan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong dalam beberapa hari terakhir, tanpa kecuali, semuanya mati di halaman mereka masing-masing. Keesokan harinya, berita mengejutkan menyebar di Star City. Pernahkah kamu mendengarnya? Beberapa hari yang lalu, 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong berkompetisi dengan yang lain dan diam-diam meninggalkan kekuatan rahasia mereka. Para pejuang yang dikalahkan oleh mereka semua mati mendadak dalam waktu 3 hari setelah mereka kembali. Saya mendengarnya, saya telah melihat semua mayat di Sekte Segel Suci. Luka itu memang disebabkan oleh energi gelap yang tersisa di tubuh. Ya, para murid dari Sekte Hati Terbakar juga mengalami luka. Energi pedang meledak keluar dari tubuh, menghancurkan 5 organ dalam. 6 organ dalam, 8 meridian luar biasa, dan kemudian tubuh meledak dan mati. Sungguh tragis sekali. Mendengar kejadian ini membuat para petinggi 7 Sekte besar geram. Mereka mencari masalah dengan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Benarkah? 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong bersaing dengan yang lain, tetapi diam-diam meninggalkan energi pedang mereka. Ketika para pejuang ini kembali berlatih, berita bahwa mereka mati mendadak tiba-tiba melanda Starry Sky City seperti badai. Pada hari ini, Nisiong dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong datang ke kamar Lin Bai dengan ekspresi serius dan berteriak dengan lembut, Saudara Dong Fang, apakah kamu masih berlatih dalam pengasingan? Lin Bai membuka pintu kamar dan melihat pintu. Nisiong dan yang lainnya terlihat sangat jelek, jadi mereka bertanya dengan bingung, Nisiong, Luo Xuan, Li Chou, mengapa kamu terlihat begitu jelek? Apa yang terjadi? Nisiong berjalan ke hutan bersama para pembudidaya pedang lainnya. Di halaman Bai, dia memberitahu Lin Bai rumor di Starry Sky City. Lin Bai segera mengerutkan kening dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Semua prajurit yang bertarung denganmu tiba-tiba mati di rumah mereka sendiri dalam semalam. Nisiong berkata dengan mata terbelalak, ya, kami tidak pernah memikirkan apa yang sedang terjadi. Lin Bai menatap Nisiong dan bertanya, apakah kamu benar-benar meninggalkan energi pedang di tubuh mereka? Nisiong buru-buru berkata, Saudara Dong Fang, meskipun kami tidak tahu malu dan tidak dapat menggunakan metode tercela seperti itu. Selain itu, jika kami benar-benar ingin membunuh mereka, kami akan melakukannya di kompetisi Starry Sky City. Mengapa repot-repot? Luo Xuan juga berkata, Saudara Dong Fang, kami semua mengalahkan lawan kami tanpa meninggalkan kekuatan tersembunyi, tetapi kematian mendadak mereka mengejutkan kami. Nisiong berkata, yang paling penting adalah sekarang ini semua ujung tombak masalah ini diarahkan ke Sekte Pedang Tongtian kita, pada kita. Lin Bai mendengar ini dan berkata dengan tenang, sepertinya mereka datang untuk kita. Seseorang sedang menyiapkan jebakan untuk kita. Nisiong dan Luo Xuan juga tahu bahwa, masalah ini pasti disebabkan oleh seseorang, dan dia segera berkata dengan dingin, ya, saya juga menduga bahwa masalah ini ditujukan kepada kita, tapi saya hanya tidak menebak siapa yang akan menggunakan cara tercela seperti itu. Lin Bai berdiri di halaman, mondar-mandir, dia berkata, jika masalah ini benar-benar ditujukan kepada kita, lalu apa tujuan orang yang merancangnya? Nisiong dan Luo Xuan juga bingung. Mereka membuat keributan besar dan merancang 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, apa tujuan mereka? Pada saat ini, ada suara gemuruh di kota timur kota langit berbintang,
Terutama di dalam kediaman Sekte Pedang Tongtian, sekelompok pemuda bergegas ke kota timur dengan kekuatan yang menghancurkan dunia dan datang ke Gunung Xiandong 70 langit di atas rumah Jianxiu. 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, keluar dari sini. Raungan menyebar dari mulut pemuda itu seperti guntur, berguling. Lin Bai, Ni Xiong dan yang lainnya semua mendongak dan melihat pemuda itu berdiri dengan bangga di udara, dengan wajah marah dan jubah hijau, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan alam Dewa Yang. Ni Xiong melihatnya dan berseru, putra suci dari Sekte Hati yang terbakar, Yang Changdong. Bab 1616, bunuh dirimu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Di langit di atas kota timur Starry Sky City, seorang pemuda berjubah hijau, dengan wajah marah, menatap rumah 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong di bawah, dan berbicara dengan marah. Saat Yang Changdong datang dengan amarah, sejumlah besar murid Sekte Hati terbakar mengikuti dari dekat. Sekitar lebih dari 10.000 murid Sekte Hati terbakar datang ke kota timur dan mengepung kediaman 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong. 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, keluar dan mati. Yang Changdong, putra suci dari Sekte Hati terbakar, meraung di udara. Lin Bai mengangkat matanya sedikit dan menatap pemuda berjubah hijau dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong semuanya tampak terkejut dan diam-diam mengepalkan tangan mereka. Ni Xiong tampak tegas saat ini. Dia mengambil langkah maju dan terbang langsung ke langit. Dia berdiri di depan putra suci Yang Changdong, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya akan pergi ke Gunung Xiandong 7 Ni Xiong, salah satu dari 12 penggarap pedang. Saya bertanya-tanya mengapa putra suci Yang Changdong datang ke Sekte Pedang Tongtian kami. Yang Changdong memiliki wajah yang tampan dan mata yang tajam. Ketika dia mendengar Ni Xiong mengumumkan status keluarganya, matanya dengan cepat berubah menjadi dingin. Niat membunuh memenuhi wajahnya, jadi kamu adalah Ni Xiong. Kamu benar-benar berkulit tebal, dan kamu berani bertanya padaku apa yang saya lakukan di sini. Apakah Anda masih menginginkan putra suci ini atas semua hal tercela yang telah Anda lakukan? Apakah Anda ingin berbicara? 17 orang dari sekte saya bertarung dengan Anda, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, dan 17 orang ini meninggal mendadak setelah kembali ke tempat tinggalnya. Cara mereka meninggal adalah meninggal karena ledakan energi pedang di tubuhnya. Bukankah ini yang dilakukan Guizong? Kamu berani bertanya padaku. Wajah Yang Changdong menjadi dingin. Jarang sekali bagiku, putra suci, berbicara omong kosong denganmu. Jika kamu menunggu sampai 72 penggarap pedang Gunung Xiandong segera bunuh diri, masalah ini akan selesai. Jika tidak, bahkan jika aku dihukum oleh sekte tersebut, saya masih harus melakukannya untuk kakak-kakak senior saya. Balas dendam. Yang Changdong berkata dengan dingin, sebagai putra suci, saya tidak bisa membiarkan rekan magang senior saya mati tanpa alasan. Wajah Ni Xiong menjadi dingin, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, putra suci Yang Changdong, kami memang bersaing dengan beberapa murid sekte Anda, tetapi kami tidak melakukan hal-hal tercela seperti itu, apalagi menyembunyikan energi pedang di tubuh mereka. Masalah ini harus dibingkai oleh seseorang. Ni Xiong dia berkata dengan dingin. Kamu masih berani berdalih. Apakah kamu, para pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Tongtian, semua binatang buas yang berani begitu? Yang Changdong sangat marah, dan aumannya segera bergema di seluruh kota timur. Pada saat ini, banyak pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Tongtian datang satu demi satu setelah mendengar berita tersebut. Mereka kebetulan mendengar raungan Yang Changdong, dan ekspresi mereka terkejut dan agak tidak senang. Pada saat ini, sebuah suara aneh datang, putra suci Yang Changdong, ini disebabkan oleh 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Apa hubungannya dengan Sekte Pedang Tongtian kami? Harap berhati-hati dengan apa yang Anda katakan, putra suci Yang Changdong. Setelah suara dingin ini datang, seorang pria berbaju ungu terbang dan mendarat di atap di kejauhan. Lin Bai dan Ni Xiong saling memandang. Pria ini mengenakan pakaian ungu dan merupakan murid dalam dari Sekte Pedang Tongtian berpakaian ungu, dan wajahnya sangat familiar bagi Lin Bai dan Ni Xiong. Orang ini jelas adalah Qi Xuan. Lin Bai memandang Qi Xuan dengan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa tidak melirik lengannya, dan menemukan bahwa lengan Qi Xuan masih utuh seperti sebelumnya. Lin Bai bahkan menemukan bahwa ada kekuatan yang kuat di lengannya. Kekuatan melayang. Ini benar-benar aneh. Setelah Qi Xuan memperbaiki lengannya, saya merasa bahwa kekuatan di lengannya tidak sesuai dengan kekuatan ramuan ilahi di tubuhnya. Seolah-olah kekuatan ini bukan miliknya sama sekali. Lin Bai mengerutkan kening, kata Lok. Tuan Qi Xuan, Tuan Pedang Sao, tidak, kamu bukan lagi Tuan-Tuan Pedang Sao. Ketika Yang Changdong melihat orang ini, dia segera berteriak, tetapi kemudian dia berpikir bahwa Qi Xuan bukan lagi Tuan-Tuan Pedang Sao, jadi dia buru-buru mengubah nadanya. Mendengar Yang Changdong mengubah kata-katanya di tengah kalimat, wajah Qi Xuan menjadi gelap, dan kemarahan membara di dalam hatinya.
Ketika dia melihat ke arah Lin Bai, matanya sangat tajam dan jahat. Putra suci Yang Changdong, jika kamu datang untuk meminta penjelasan tentang para murid sekte tersebut, maka kamu akan mengejar siapapun yang membunuh mereka, tetapi kamu tidak boleh membawa sekte pedang Tongtian bersamamu. Qisuan berkata dengan dingin. Ketika Yang Changdong mendengar ini, dia mencibir, lalu apa maksud saudara Qisuan adalah? Sekte pedang Tongtian tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Qisuan mencibir dan berkata, sangat tercela melakukan hal yang begitu tercela. Anda melakukan hal-hal yang tidak tahu malu dan masih ingin mencari perlindungan dari sekte. Itu hanyalah angan-angan saja. Putra suci Yang Changdong, bahkan jika Anda tidak datang ke sini untuk menyelesaikan masalah dengan mereka, kami, para murid pedang Tongtian sekte, jangan biarkan mereka pergi. Semua orang akan menghukum penjahat seperti itu karena perilaku mereka, saudara-saudara, bukankah begitu? Qisuan mengangkat tangannya dan berteriak, dan suaranya menyebar seperti guntur ke seluruh kota timur. Pada saat ini, di kota timur, sejumlah besar pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Tongtian dan murid dari Sekte Hati Terbakar berkumpul. Ketika para pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Tongtian mendengar kata-kata Qisuan, mereka semua berbisik, apakah 72 penggarap pedang Gunung Xiandong begitu tidak tahu malu? Mereka benar-benar menyakiti orang secara diam-diam. Jika mereka membunuh lawan mereka di bidang kompetisi, maka kita mungkin mereka bisa dimaafkan. Bagaimanapun, mereka pasti tidak akan mampu menanggungnya dalam kompetisi seni bela diri. Namun, menyembunyikan energi pedang dan menyakiti orang secara diam-diam benar-benar bertentangan dengan cara budidaya pedang. 72 pedang para pembudidaya di Gunung Xiandong, kami benar-benar salah menilai Anda. Saya pikir Anda akan menjadi pemimpin masa depan Sekte Pedang Tongtian kami, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi orang yang berhati serigala. Metode seperti itu benar-benar menjijikkan. 70 kalian berdua tidak layak menjadi Sekte Pedang Tongtian kami. Para penanam pedang dari sekte ini tidak layak menggunakan pedang. Saudara-saudara dan rekan-rekan murid, kami bersama-sama menandatangani surat dengan darah, memohon kepada ahli pendekar pedang untuk mengusir 70 orang ini 2 orang dari sekte tersebut, sehingga Sekte Pedang Tongtian kita dapat memiliki kedamaian dan kemakmuran. Setiap pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Tongtian berkata dengan marah. Nixiong berdiri di udara, dengan kata-kata dingin dan kata-kata kasar dari rekan-rekan muridnya bergema di telinganya. Ekspresinya sejenak linglung, seolah-olah seseorang telah menguras jiwanya. Kultivator pedang lainnya, seperti Li Feng, Li Chou, Luo Xuan, Lei Yize dan lainnya, memiliki ekspresi yang lebih pahit di wajah mereka dan air mata berlinang. Mereka tidak pernah membayangkan hal-hal seperti itu bisa terjadi dalam situasi seperti itu. Kemarin, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong menjadi terkenal. Namun baru-baru ini, 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong telah dihancurkan lagi. Tindakan membunuh orang dengan energi pedang tersembunyi dikritik oleh seluruh prajurit Lingnan, dan untuk sementara dia menjadi tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak untuk memukulnya. Para pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Tongtian bahkan mengusulkan untuk bersama-sama menyerahkan surat darah, memohon kepada ahli pedang untuk mengeluarkan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong dari sekte tersebut. Mendengar ini, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong pergi terkejut. Beberapa orang lagi tidak dapat menahan dampak dari kata-kata dingin seperti itu, setelah menggoyangkan tubuh mereka beberapa kali, wajah mereka menjadi merah, mereka membuka mulut dan mengeluarkan seteguk darah, dan ekspresi mereka langsung menjadi tertekan. Putra suci Yang Changdong mencibir, Nixiong. Bahkan murid sekte Anda mengatakan ini, apalagi yang harus Anda bantah. Nixiong mengepalkan tinjunya, ekspresinya menyakitkan, matanya merah, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Dengan sedih, rela. Nixiong dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong tidak takut mati. Mereka rela pergi ke medan perang dengan pedang mereka untuk bertarung dengan orang lain. Namun, kata-kata dingin dan kata-kata jahat ini adalah pedang tak kasat mata, yang tidak dapat mereka tanggung. Oke, Nixiong mengertakkan gigi dan berkata, aku akan bunuh diri. Tapi putra suci Yang Changdong, teman dari Sekte Hati Terbakar, aku, Nixiong, bisa bunuh diri, tapi yang ingin aku jelaskan adalah, aku bunuh diri, bukan karena aku mau. Aku minta maaf atas kematian, tapi aku hanya tidak ingin sekteku terlibat dalam masalah ini. Murid dari 7 sekte besar, 72 penggarap pedang kami Gunung Xiandong mengatakan kami tidak akan membunuh mereka, jadi kami tidak membunuh mereka, apalagi menyembunyikannya. Energi pedang adalah hal yang sangat kotor. Saya akan bunuh diri untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Nixiong mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya, dan cahaya pedang terang melintas ke arah tenggorokannya. Yang Changdong, Qisuan, serta banyak murid Sekte Hati Terbakar dan pembudidaya pedang Sekte Pedang Tongtian di sini semuanya menonton dengan mata dingin. Para pembudidaya pedang lainnya di Gunung Xiandong bahkan lebih hancur dan tidak peduli dengan Nixiong. Huff!
Saat Nisyong mengayunkan pedangnya ke tenggorokannya, dengusan dingin yang mendominasi menyebar ke seluruh kota timur. Bab 1617 Nisyong. Apa yang sedang kamu lakukan? Mendengus dingin yang mendominasi menyebar ke seluruh Dongcheng. Dalam sekejap, niat pedang yang mengerikan terungkap. Dari kediaman 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong, sesosok tubuh melangkah keluar dan datang ke sisi Nisyong. Dia meraih lengan Nisyong dengan satu tangan. Hentikan dia. Apa yang akan kamu lakukan? Lin Bai menatap Nisyong dengan marah dan berkata dengan dingin. Awalnya, Yang Changdong datang untuk meminta penjelasan. Lin Bai tidak marah dan hanya ingin menjelaskan situasinya. Tapi sekarang Nisyong berkata bahwa dia akan bunuh diri untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, yang membuat Lin Bai marah. Seorang kultivator pedang tidak boleh melepaskan pedangnya. Seseorang tidak boleh menyerahkan hidupnya. Tidak peduli seberapa besar frustrasi, diskriminasi, keluhan, atau penderitaan yang Anda derita, Anda harus ingat bahwa Anda harus hidup. Anda harus hidup. Karena hanya dengan hidup Anda dapat memiliki kesempatan untuk bangkit. Hanya dengan hidup Anda dapat memiliki harapan. Jangan pernah menyerahkan hidup Anda dengan mudah. Namun, Nisyong begitu terstimulasi oleh beberapa kata sehingga dia ingin bunuh diri, yang membuat Lin Bai sangat kecewa pada Nisyong dan bahkan lebih marah. Jika ucapan sinis seperti itu akan membuat seorang pejuang bunuh diri, maka Lin Bai akan mengalami begitu banyak diskriminasi, begitu banyak pandangan congkak, dan begitu banyak hinaan sepanjang perjalanannya setelah dia keluar dari kota Lingqi. Bukankah itu cukup untuk Lin Bai mati 100 kali? Mata Nisyong berwarna merah darah, dan dia menatap Lin Bai dengan wajah enggan, dan berkata, Saudara Dongfang, maaf, kami telah mempermalukanmu. Lin Bai berkata dengan dingin, saya bertanya, apa yang kamu melakukan? Suara Lin Bai menjadi lebih dingin dan marah. Dia memelototi Nisyong dan meraung. Nisyong mengertakkan gigi dan berkata, saya ingin bunuh diri untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Jika memang kita yang diam-diam menyembunyikan energi pedang dan membunuh murid dari 7 sekte besar, maka kita tidak akan pernah bunuh diri dengan mudah. Tetapi pada saat ini, saya bersedia bunuh diri, itu sudah cukup. Buktikan bahwa kami tidak membunuh murid sekte itu. Dengan cara ini, kami tidak hanya melindungi reputasi 72 penggarap pedang kami di Gunung Xiandong, tetapi juga melindungi reputasi sekte pedang Tongtian kami. Nisyong berkata dengan enggan. Reputasi. Haha. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mencibir dengan nada menghina, reputasi 72 penggarap pedang kita di Gunung Xiandong semuanya diperoleh dengan pedang, pedang demi pedang. Itu tidak diperoleh dengan membunuh saudaranya sendiri. Ya. Reputasi sekte pedang Tongtian kami dibangun dengan ratusan juta pembudidaya pedang di Lingnan, dan tidak dapat dibeli kembali dengan bunuh diri salah satu murid saya. Yang murni akan menjadi murni dengan sendirinya, dan yang kotor akan menjadi kotor sendiri, jadi tidak perlu berkelahi dengan mereka. Bicara omong kosong. Letakkan pedangmu, kata Lin Bai dingin. Nisyong meletakkan pedangnya dengan bodoh dan berkata kepada Lin Bai, tapi kakak senior Dongfang. Lin Bai mengabaikan Nisyong dan menoleh untuk melihat Yang Changdong dan berkata, kamu adalah putra suci dari hati yang terbakar sekte, ketua Yang Dong. Benar. Yang Changdong tampak bangga, mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, tepatnya, siapa kamu? Lin Bai berkata dengan dingin, bukankah kamu datang ke sekte pedang Tongtian kami untuk meminta penjelasan atas nama sekte hati terbakar? Lalu aku akan memberimu penjelasan hari ini. Yang Changdong, dengarkan baik-baik. Aku, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, belum menyembunyikan energi pedang untuk membunuh murid dari 7 sekte besar, apalagi menggunakan cara kotor seperti itu untuk membunuh orang. Percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya memberimu penjelasan. Terserah kamu untuk mempercayainya atau tidak. Lin Bai berkata kepada Yang Changdong dengan suara dingin dengan wajah dingin. Ketika Yang Changdong mendengar ini, wajahnya langsung menjadi marah, dan kekuatan alam dewa yang mulai berkumpul di dalam dirinya. Kamu ingin penjelasan? Dan aku sudah memberimu penjelasan. Sekarang kamu sudah mendapat penjelasan, keluar dari sini. Lin Bai memelototi Yang Changdong dan berkata, keluar, kamu menyuruhku keluar. Mata Yang Changdong membelalak dan dia bahkan tidak bisa mempercayai telinganya. Sebagai putra suci dari Sekte Hati Terbakar, dia memiliki posisi yang dihormati oleh ratusan juta murid di Sekte Hati Terbakar. Siapapun yang melihatnya di tanah Lingnan ini harus memperlakukannya dengan hormat, bahkan jika dia berasal dari 72 dinasti hal yang sama berlaku untuk keluarga kerajaan. Bahkan ketika para prajurit di Lingnan melihatnya, mereka bahkan tidak berani berbicara lebih keras, tetapi pada saat ini, Lin Bai hanya menyuruhnya pergi. Hal ini membuat harga diri Yang Changdong agak tidak dapat ditoleransi. Mendengar kata-kata Lin Bai, Qisuan di samping tersenyum aneh, Dongfang Bai Sao Jian Zun benar-benar sangat cakap dan agung. Lin Bai menyapu mata Qisuan dan berkata dengan dingin.
Siapa kamu? Saya. Qisuan terdiam mendengar pertanyaan Lin Bai. Apakah Anda lupa bahwa Anda merobek lengan saya 2 bulan lalu? Apakah Anda lupa? Qisuan mengertakkan gigi dan memelototi Lin Bai, dan berkata, Dongfang Bai, mengapa kamu tidak berpura-pura menjadi sok? 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong telah melakukan kesalahan, dan mereka harus dihukum. Kamu berdiri sampai sekarang dengan sengaja memihak mereka dan menodai sekte. Anda tidak layak melakukannya. Tuan Pedang Muda. Lin Bai tersenyum dengan jijik, saya pikir Master Pedang Master ada di sini. Ternyata dia hanya berpakaian ungu murid dalam. Anda memberitahu saya tentang aturan sekte pedang Tongtian, lalu saya bertanya kepada Anda, murid dalam berpakaian ungu, apa yang harus Anda lakukan ketika melihat Tuan Pedang Muda? Lin Bai mengambil satu langkah ke depan, dan gelombang tekanan luar biasa mengalir menuju Qisuan. Ditekan oleh kekuatan pedang Lin Bai, wajah Qisuan memerah dan dia menjadi ganas. Kekuatan di lengannya akan meledak, dan kekuatan penghancur berfluktuasi terus-menerus di lengan Qisuan. Menyebar dan menyebar. Ketika murid dalam berpakaian ungu melihat Tuan Pedang Muda, mereka harus membungkus satu sama lain. Lin Bai menatap Qisuan dengan dingin dan berkata, sebagai murid dalam berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian, apakah kamu begitu bodoh? Aturannya, kamu masih tidak sopan. Lin Bai menatap Qisuan dengan dingin dan berkata. Qisuan mengertakkan giginya, dengan ekspresi terhina dan marah di wajahnya, dan mengepalkan tinjunya, dia berharap dia bisa menamparkan Lin Bai sampai mati sekarang juga. Tapi Qisuan tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Dalam keputusasaan, Qisuan hanya bisa berkata dengan rasa malu, menangkupkan tinjunya dan berkata, aku telah melihat Tuan Pedang Muda. Huff. Lin Bai mendengus lagi dan berkata, keluar. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Ketika Qisuan mendengar kata-kata Lin Bai, dia segera mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Dia menatap Lin Bai dengan mata tajam, berbalik dan langsung pergi. Ketika dia pergi, mata Qisuan menunjukkan niat membunuh Dongfang Bai. Aku, Qisuan, pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Aku akan membuatmu bangga untuk sementara waktu. Saat kita sampai di alam misterius 10.000 bintang, aku pasti akan membunuhmu sampai mati. Sosok Qisuan yang pergi dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Bai balas berteriak pada Qisuan dan menyipitkan matanya. Lin Bai memiliki perasaan samar bahwa masalah ini sepertinya ada hubungannya dengan Qisuan. Tapi sekarang bukan waktunya Lin Bai berpikir, sekaranglah waktunya untuk menyelesaikan dilema ini. Lin Bai memandang Yang Changdong dan berkata dengan suara dingin, aku sudah memberitahumu, putra suci Yang Changdong, kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu menungguku mentraktirmu makan malam? Yang Changdong mendengar Lin percakapan Bai dan Qisuan. Selama percakapan, dia juga mendengarnya dan berkata dengan suara dingin, jadi, Anda adalah Dongfang Bai, Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, salah satu dari 9 jenius jahat di Lingnan. Bab 1618 Selamat tinggal Jian Ruohan. Yang Changdong, putra suci dari Sekte Hati Terbakar, memandang Lin Bai dengan wajah dingin dan berkata, sepertinya Tuan Dongfang Bai Sao Jian ingin melindungi 72 penggarap pedang Gunung Xiandong hari ini. Lin Bai berkata dengan dingin, kamu menanyakan Xiandong. 72 penggarap pedang gunung melakukan bunuh diri. Tahukah kamu bahwa aku adalah pemimpin dari 72 penggarap pedang Gunung Xiandong? Jika kamu memintaku untuk bunuh diri, aku bisa, jangan lakukan itu. Yang Changdong tersenyum dingin, dengan sedikit isyarat Yang Sen. Kekuatan kultivasi di tingkat kedua berubah menjadi badai dan tersapu. Dia mencibir dan berkata, sepertinya hari ini saya akan bertanya kepada guru Dongfang Bai Sao Jian tentang kultivasinya. Lin Bai memandang Yang Changdong dengan jijik. Dia berkata dengan nada menghina, dengan segala hormat, kamu bahkan tidak bisa menatap mataku. Pergi, jangan minta masalah di sini. Kamu benar-benar meremehkanku. Harga diri Yang Changdong kembali dipermalukan, dengan raut wajahnya kemarahan muncul di wajahnya. Lin Bai tampak seperti biasa, tidak berkomitmen. Lalu bagaimana denganku? Pada saat ini, di langit yang jauh, pedang tajam menembus lapisan awan, seperti pedang surgawi, menebas dari langit, memotong segala sesuatu di dunia, membunuh di timur kota. Bersamaan dengan niat pisau yang menakutkan ini datanglah sekelompok pria dan wanita muda. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berusia pertengahan 20-an, mengenakan jubah hitam, dengan wajah serius, dan mata tajam yang sepertinya menyembunyikan pedang dewa yang dapat menghancurkan dunia. Murid dari Sekte Tiandao. Pemimpinnya sebenarnya adalah putra suci dari Sekte Tiandao, Yu Liang. Setelah sekelompok pemuda dan pemudi ini muncul, para murid dari Sekte Hati Terbakar dan para penanam pedang dari pedang Tongtian Sekte di kota timur semuanya ada seruan. Putra suci Yu Liang. Putra suci Yang Changdong menoleh ke belakang, dan segera berteriak sambil tersenyum tipis, saya tidak menyangka kejadian ini akan membuat Anda khawatir.
Yu Liang memimpin murid-murid Sekte Tiandao ke rumah Yang Changdong. Orang di sebelahnya berkata dengan dingin, awalnya saya tidak berencana untuk mengambil tindakan, tetapi saya tidak tahan dengan gaya Sekte Pedang Tongtian. Masuk akal jika para pejuang tidak dapat menahan tangan mereka selama perdebatan cocok. Tetapi menyembunyikan energi pedang dapat menyebabkan pembunuhan. Apa yang kamu lakukan terlalu tercela dan benar-benar memalukan. Ketika Yu Liang tiba, dia berbicara dengan ekspresi dingin, dan niat pisau yang menakutkan mengalir ke seluruh tubuhnya. Kultivasi Yu Liang hanya berada di alam Yang Shen tingkat kedua. Tuan Dongfang Bai Shaojian, saya ingin tahu apakah penambahan ini akan menarik perhatian Anda. Yu Liang mengeluarkan pedang perak panjang dari tas penyimpanannya dan berkata dengan dingin kepada Lin Bai. Lin Bai memandang Yang Changdong dan Yu Liang dalam diam. Tetapi sebelum Lin Bai dapat berbicara, suara tawa lainnya terdengar, jika Tuan Dongfang Bai Shaojian tidak cukup, tambahkan kami berdua. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita terbang dari kota timur. Mereka keluar dan tiba di kediaman 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong. Mereka berdiri di belakang Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar orang itu berbicara, dia segera menoleh ke belakang. Ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki wajah lembut dan senyum riang di bibirnya. Dia menatap Lin Bai dengan hangat, tetapi pedang tajam yang menempel di tubuhnya sama menakutkannya dengan ular berbisa. Di samping pria ini, 100 meter jauhnya, ada seorang wanita mengenakan gaun putih. Wanita ini memiliki wajah yang dingin. Rasa dingin ini berbeda dari biasanya. Aura dingin di tubuhnya sepertinya mampu membekukan dunia. Dia berdiri di udara, dan butiran es yang tajam dengan cepat mengembun dalam jarak 100 meter dan jatuh. Di tanah. Wajahnya seputih es, keputihan ini tidak normal, melainkan sangat putih, seolah-olah tidak ada darah di tubuhnya. Matanya dingin, dan tidak gelap, tapi putih. Bibirnya berbeda dengan orang biasa, warna bibirnya sebenarnya warna gelap, bukan dilukis, tapi seolah-olah dia terkena racun. Lin Bai pernah teringat bahwa 3.000 rambut hitam di punggungnya jatuh seperti air terjun ke pinggangnya. Tapi sekarang, rambut hitamnya telah berubah menjadi warna putih sedingin es. Warna putih seperti ini sangat mempesona. Dia berdiri di udara, dengan radius 100 meter, dipenuhi kekuatan sedingin es, dia mengenakan pakaian putih, rambut putih, dan mata putih, dan aura mematikan beredar di sekujur tubuhnya. Dia berdiri di sana, seolah tidak ada orang asing yang boleh masuk. Lin Bai memandang wanita ini, matanya kosong, dan hatinya ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini. Wanita ini adalah Jian Ruohan. Jian Ruohan saat ini benar-benar berbeda dari Jian Ruohan dalam ingatan Lin Bai. Meskipun mantan Jian Ruohan memiliki temperamen yang dingin, hatinya tidak dingin, melainkan antusias. Tapi sekarang Jian Ruohan, pakaian putihnya, rambut putih sedingin es, mata putihnya, tubuhnya tidak memiliki nafas kehidupan sama sekali, dan penuh dengan keheningan yang mematikan, seperti bongkahan es. Lin Bai tercengang. Lin Bai tidak percaya apa yang terjadi pada Jian Ruohan hingga membuatnya menjadi seperti ini. Dari seseorang menjadi bongkahan es. Tapi satu-satunya hal yang tidak berubah adalah dia masih memegang Jingmeng di tangannya. Lin Bai menatap Jian Ruohan dan kehilangan fokusnya sejenak, yang membuat Ye Jianqiu sangat tidak senang. Dia berkata dengan dingin, Tuan Dongfang Bai Shaojian, bukankah menurutmu menatap orang suci dari Sekte Pedang Donglan kita kehilangan identitasmu? Mendengar suara Ye Jianqiu, Lin Bai memalingkan muka dari Jian Ruohan, dan pikirannya tidak bisa menahan gejolak yang hebat. Lin Bai sangat yakin bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada Jian Ruohan. Jika tidak, itu hanya akan mengubah Jian Ruohan menjadi penampilan yang tidak manusiawi dan seperti hantu. Apa yang terjadi padamu hingga membuatmu menjadi manusia dan hantu? Lin Bai berkata dengan sedikit sakit hati. Jian Ruohan pernah membantu Lin Bai dalam banyak hal di Miracle Ridge. Bagi Lin Bai, Jian Ruohan sangat penting. Dia adalah teman dan orang kepercayaan yang sangat diperlukan dalam kehidupan Lin Bai. Di Lingdong, Jian Ruohanlah yang memberi Lin Bai kesempatan pergi ke Villa Mingjian untuk berpartisipasi dalam konferensi budidaya pedang pertama di Lingdong, sehingga Lin Bai bisa mendapatkan ramuan dan berlatih seni 5 elemen hebat. Di Miracle Ridge, di Gunung Wuyi, Jian Ruohanlah yang berjuang sampai mati demi Lin Bai untuk mendapatkan kekayaan. Ketika Lin Bai paling tidak berdaya, ketika Lin Bai sangat membutuhkan bantuan, ketika Lin Bai adalah musuh dunia, Jian Ruohan tidak mengeluh sama sekali. Dia akan selalu berdiri teguh di sisi Lin Bai dan mendukungnya. Dia, dorong dia, meskipun Lin Bai memprovokasi musuh yang tak terkalahkan. Meskipun Jian Ruohan tahu bahwa membantu Lin Bai mungkin akan menyebabkan kematiannya. Tapi dia, seperti biasa, muncul di sisi Lin Bai dan membantunya saat dia paling membutuhkan bantuan. Mata Lin Bai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah,
dia mengepalkan tinjunya, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, tidak peduli siapa yang membuatmu menjadi seperti ini, orang ini sudah ada dalam daftar yang harus dibunuh Lin Bai. Ruohan, bukan kamu dan aku yang sedang jatuh cinta sekarang. Ketika kamu mengakuinya, tunggu aku akan datang kepadamu. Lin Bai berkata dengan tegas di dalam hatinya saat dia mengalihkan pandangannya dari Jian Ruohan. Ekspresi Jian Ruohan kusam, seperti es batu, tanpa perubahan apapun pada ekspresinya. Namun, saat dia dan Lin Bai saling memandang, pupil putihnya yang mati berkedip sedikit, tapi kemudian bagian dalam pupilnya muncul lagi. Kebingungan. Bab 1619 apa yang perlu ditakutkan? Di langit di atas kota timur, 3 putra suci dan 1 gadis suci telah tiba. Momentum ini sungguh luar biasa. Meskipun 7 sekte besar semuanya berlokasi di Lingnan, jaraknya ribuan mil satu sama lain, dan tokoh setingkat putra suci dari 7 sekte besar jarang bertemu. Tapi sekarang di kota langit berbintang, 3 putra suci dan seorang suci hadir, dan 5 sosok setingkat putra suci, termasuk Lin Bai, Master Pedang Muda, muncul pada saat yang sama, menyebabkan guncangan di seluruh kota langit berbintang. Pada saat ini di Starry Sky City, prajurit yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke kota timur, ingin menyaksikan konfrontasi antara 5 tokoh setingkat putra suci ini. Putra suci Ye Jianqiu, Nona suci Jian Ruohan. Yang Changdong berkata sambil tertawa kecil dan mengepalkan tinjunya sebagai salam. Ye Jianqiu tersenyum sedikit, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak ingin peduli dengan omong kosong ini, tapi sayangnya, lebih dari 30 murid Sekte Pedang Donglan meninggal di kediaman mereka tanpa alasan. Dan pedang itu melukai dirinya sendiri. Tubuh mereka disebabkan oleh orang lain. Selama pertempuran, seseorang menyembunyikan energi pedang dan meledak secara diam-diam dan mati. Jika kamu bersaing dengan orang lain dan sayangnya mati, Sekte Pedang Donglanku menganggap kamu tidak pandai belajar, jadi kamu akan melakukannya matilah jika kamu mati, tetapi jika seorang murid sekte tersebut terbunuh. Dia dibunuh dengan cara kotor seperti itu, jadi sebagai putra suci Sekte Pedang Donglan, saya harus mencari keadilan. Ye Jianqiu berkata dengan tegas. Ketika Yang Changdong mendengar kata-kata Ye Jianqiu, dia langsung menjadi bahagia. 4 murid setingkat putra suci ada di sini. Yang Changdong berpikir bahwa meskipun Lin Bai memiliki kekuatan luar biasa, dia mungkin akan dikalahkan. Karena kita harus menyelesaikan rekening, biarkan aku, Luo Tianzong, menjadi orangnya. Suara yang mendominasi dan dingin bergema di Dongcheng. Ekspresi Lin Bai menjadi gelap mendengar kata-kata, Luo Tianzong, dalam kata-kata ini, dia segera tahu bahwa orang yang datang itu tidak baik. Di kejauhan, seorang pria muda dan seorang wanita berjalan berdampingan. Mereka melangkah di udara selangkah demi selangkah. Setiap kali mereka melangkah lebih dekat ke Dongcheng, kekuatan mereka menjadi lebih kuat. Ketika mereka berjalan ke kota timur, kekuatan di tubuh mereka menekan Lin Bai seperti langit runtuh. Putra suci Luo Tianzong, Yan Tuo, gadis suci, Mirong. Ketika pria dan wanita itu mendekat, banyak pembudidaya pedang di kota timur berseru. Yan Tuo, putra suci Sekte Luo Tian, adalah salah satu dari 9 jenius tingkat monster di Lingnan, dan budidayanya tidak dapat diprediksi. Lin Bai melirik ke arah Yan Tuo, pria ini adalah pria berusia sekitar 30 tahun, terbungkus jubah hitam, dengan rambut hitam bergoyang tertiup angin, dan matanya bersinar dan tajam. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum tipis di bibirnya. Rasa jijik dan mendominasi mengalir keluar dari dirinya tanpa sadar. Wanita di sebelahnya, Mirong, orang suci Luo Tianzong, mengenakan gaun bersulam, dengan kulit krem dan alis berbentuk bulan, dan tubuhnya dipenuhi aura mulia. Saudara Yan Tuo, kamu akhirnya sampai di sini. Saya pikir kamu tidak akan datang, kata Yang Changdong sambil tersenyum. Yan Tuo tersenyum sedikit, masih memandang Dong Fang Bai dengan jijik, dan berkata dengan ringan, Sekte Pedang Tongtian sangat mendominasi, bagaimana mungkin saya tidak datang dan mempelajari beberapa trik pintar Sekte Pedang Tongtian. Mirong juga berkata dengan lembut, Pedang Tongtian Sekte sangat mendominasi, bagaimana mungkin saya tidak datang dan mempelajari beberapa trik pintar Sekte Pedang Tongtian. Mirong juga berkata dengan lembut, Sekte Pedang Tongtian sangat mendominasi. Sekte ini dikenal sebagai sekte pembudidaya pedang nomor 1 di Lingnan, dan dipuja oleh ratusan juta prajurit di Lingnan. Namun, sungguh tercela memiliki bajingan seperti itu di sekte. Putra suci dan orang suci Sekte Pedang Donglan, Ye Jianqiu dan Pedang Ruohan. Putra suci dari Sekte Hati yang Terbakar. Domba Changdong. Putra suci dari Sekte Tiandao. Yu Liang. Putra suci dan orang suci dari Sekte Luotian. Yan Tuo dan Mirong. 6 murid setingkat putra suci membentuk lingkaran di sekitar Dong Fang Bai, dengan senyuman dingin di wajah mereka. Ekspresi Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, jika masih ada orang, silakan keluar. Tidak perlu datang satu per satu. Begitu dia selesai berbicara,
Terdengar suara terkekeh, Tuan Dongfang Sao Jian sangat cepat untuk berbicara. Aku khawatir Sao Jianzun sudah mengetahui keberadaanku. Pada saat ini, seorang pemuda melompat keluar dari loteng di kejauhan dan mendarat di samping Yang Changdong. Lin Bai melirik pria ini dan berkata dengan dingin, Yang Mulia adalah putra suci dari Sekte Segel Suci, Wei Tianjun. Pria berkulit putih ini memiliki wajah yang tampan, dan setiap gerakan membawa fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Dia adalah putra suci dari Sekte Segel Suci, Wei Tianjun, dan dia juga salah satu dari 9 jenius jahat di Tanah Lingnan. Lin Bai pada dasarnya telah melihat semua jenius tingkat monster di Tanah Lingnan. 9 jenius tingkat monster adalah, Lin Bai, Ye Jianjun, Ling Luo, Lin Anyang, Raja Pedang, pemimpin Sekte Pedang Tongtian, Yan Tuo, putra suci Sekte Luotian, Wei Tianjun, putra suci dari Sekte Segel Suci, dan Zhang Jianxing, penerus Sekte Pedang Iblis. Dan ada orang lain, nama orang ini adalah Gu Yifei, yang merupakan pemimpin tertinggi dari Sekte Segel Suci. Kecuali pemimpin tertinggi Sekte Segel Suci, Lin Bai pada dasarnya telah bertemu dengan 8 jenius tingkat monster lainnya satu persatu. Ketika Wei Tianjun mendengar Lin Bai menyebut namanya, dia tidak terlalu terkejut, dia hanya memiliki sedikit cibiran di sudut mulutnya. Putra suci dari Sekte Segel Suci, apakah Anda di sini hari ini untuk mencari keadilan bagi murid Sekte Segel Suci Anda yang meninggal mendadak dan tiba-tiba, atau apakah Anda di sini untuk membalas kota Tianxing? Lin Bai bertanya dengan dingin. Senyum tipis muncul di bibir tipis Wei Tianjun, keduanya. Hah! Lin Bai mendengus dingin, melihat sekeliling ketujuh murid setingkat putra suci di sini, dan berkata sambil mencibir, kalau begitu jangan bicara omong kosong. Ayo, kita lakukan. Saya sudah memberikan penjelasan yang Anda inginkan. Memang benar bahwa para murid sekte Anda bersaing dengan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, tetapi kami, 72 pedang penggarap Gunung Xiandong, telah bergabung satu sama lain. Dia tidak menyembunyikan energi pedangnya dan membunuh orang secara diam-diam. Kata Lin Bai dingin. Yang Changdong berkata dengan dingin, Dongfang Bai, apakah menurutmu kami bodoh? Bukankah ini yang dilakukan Sekte Pedang Tongtianmu? Lalu siapa yang begitu kenyang sehingga dia akan membunuh ke-72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong? Seorang pejuang. Ye Jianqiu juga berkata dengan lembut, pernyataan ini sulit untuk saya terima. Jika Dongfang Bai Sao Jianzun bersikeras melindungi 72 penggarap pedang Gunung Xiandong hari ini, maka kita harus bersikap kasar. Yan Tuo, yang suci putra Luo Tianzong, meremehkan dia mendengus dingin, Cih, apa yang kamu katakan seperti kentut. Wei Tianjun, putra suci dari Sekte Seng Yin, tersenyum tipis, Dongfang Bai, saya menyarankan kamu untuk tidak mencari masalah hari ini. Yu Liang dari Sekte Tiandao mendengus dingin. Ada begitu banyak omong kosong, Dongfang Bai, tolong beri kami kabar, maukah kamu menyingkir hari ini? Menghadapi 7 murid di tingkat putra suci yang saling memandang dengan dingin, badai kekuatan dahsyat menyapu awan, dan tiba-tiba dunia berada dalam kekacauan, redup, awan gelap menutupi langit, guntur melintas, dan pemandangan apokaliptik mengembun di langit. Tidak, apa yang kamu inginkan? Kata Lin Bai dingin. Segera, Lin Bai menyapu ketujuh orang itu dan berkata dengan suara dingin, hanya 7 dari kalian yang berani berteriak di depanku. Karena kamu tidak menerima penjelasan yang kuberikan padamu. Kalau begitu jangan bicara tentang itu, jangan membicarakannya. Lebih dari setengah kalimat, karena kamu di sini untuk mencari masalah, maka ambil tindakan. 7 dari kalian prajurit di tingkat putra suci mengambil tindakan bersama. Aku, Dongfang Bai. Apa yang harus aku takutkan? Ayo, crack up. Lin Bai meraung ke segala arah, wajahnya dengan cepat berubah dingin dan ganas, pedang iblis terbang keluar dari tas penyimpanan. Aku berada di telapak tanganku, pedang terbang itu meluncur keluar dari dantian, terbang mengelilingi Lin Bai. Niat pedang naik ke langit. Kekuatan-kekuatan pedang menekan rakyat jelata. Lin Bai mengadakan pertunjukan dan ingin bersaing dengan ketujuh orang ini. Bab 1620 kedua pedang iblis bergabung. Pedang terbang menempel di sekitar Lin Bai, dan pedang iblis itu berdengung dan bergetar di tangannya. Kamu ingin mengalahkan kami bertujuh sendirian. Yang Changdong tertegun sejenak, lalu wajahnya menunjukkan sedikit cibiran menghina. Mencari kematian. Wei Tianjun, putra suci dari Sekte Segel Suci, mencibir. Kebetulan Tanah Lingnan tidak membutuhkan begitu banyak jenius tingkat monster. Saya cukup. Yan Tuo tersenyum dingin dan menatap Lin Bai seperti serigala, harimau, atau macan tutul. Ye Jianqiu, Mirong, dan Yu Liang semuanya mencibir di wajah mereka. Hanya satu orang yang memandang Lin Bai dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tepatnya, dia sedang melihat pedang terbang di sebelah Lin Bai. Jian Ruohan menatap kosong pada pedang terbang itu. Ingatan yang tertutup debu di dalam hatinya terungkap. Dengan satu langkah, kekuatan sedingin es tiba-tiba menyapu seluruh kota timur.
Lin Bai langsung merasa ngeri dan menatap Jian Ruohan. Tidak hanya Lin Bai, Yan Tuo, Yang Changdong, Wei Tianjun dan yang lainnya juga memandang Jian Ruohan dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan es Jian Ruohan begitu kuat. Kekuatan embun beku mengembun di kota timur, dan seluruh dunia dikelilingi oleh udara yang sangat dingin. Secara bertahap, partikel es mulai mengembun di langit, dan kemudian kepingan salju mulai berterbangan. Dalam waktu singkat, seluruh kota timur tertutup salju. Ini semua disebabkan oleh kekuatan es di tubuh Jian Ruohan yang bocor, dan kekuatan es ini membuat Lin Bai, Yang Changdong dan lainnya merasa dingin di sekujur tubuh mereka. Rasa dingin ini menyebar dari tubuh ke hati, dan kemudian ke jiwa. Lin Bai menatap Jian Ruohan dengan tatapan kosong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bibir gelap Jian Ruohan sedikit terbuka, dan dia berkata, "Dari mana kamu mendapatkan pedang itu?" Lin Bai berkata dengan ringan, "Kota Haiji, setelah membunuh Ye Feng Huo, aku mendapatkannya secara kebetulan." Itu dia. Mata Jian Ruohan meredup dan dia berkata dengan tenang, "Pedang itu bukan milikmu." Lin Bai melirik Fei Jian ke samping. "Beri aku pedangnya." Suara Jian Ruohan keras dan dingin, seolah dia sudah lama tidak berbicara. "Tidak mungkin." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Jian Ruohan tertegun, dan menatap Lin Bai dengan mata putihnya. Kekuatan yang sangat dingin tiba-tiba mengalir ke arah Lin Bai. Diam-diam, kekuatan dingin ini datang seperti kehampaan yang membeku. Puff! Hanya melihat dari Jian Ruohan, Lin Bai terkena kekuatan es ini dan dia menyemburkan seteguk darah. "Berikan padaku." Jian Ruohan bergegas keluar, melambaikan Jingmeng di tangannya, dan energi pedang es setinggi 10.000 kaki menghantam bagian atas kepala Lin Bai seperti menghancurkan kehampaan. Lin Bai mengangkat kepalanya, merasa sangat enggan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang pertama yang menyerangnya adalah Jian Ruohan. Tapi ini bukan salah Jian Ruohan. Jian Ruohan mengira Lin Bai telah merampok pedang terbang ini, dan dia hanya ingin mengambilnya kembali. Ketika Lin Bai melihat Jian Ruohan bergegas, ekspresinya segera mengembun, dan teknik pedang surgawi mulai bekerja pada tubuhnya, dan dia akan melawan. Tapi saat ini, sebuah suara terkekeh datang, "Saudara Dongfang, saya tidak menyangka bahwa Anda akan berada dalam situasi yang menyedihkan ketika kita bertemu." Fiuh! Segera setelah suara ini menyebar, ada cahaya pedang yang seperti menghancurkan langit, datang dari Dongcheng. Itu meledak dari dalam dan mengenai ujung pedang Jian Ruohan, menjatuhkan Jian Ruohan. "Izinkan saya bertemu dengan orang suci dari Sekte Pedang Donglan. Saya mendengar bahwa Anda sangat jahat. Saya ingin melihat betapa jahatnya Anda." Suara itu terus datang. Seorang pria berpakaian hitam datang dari jarak ribuan mil. Pedang itu datang. Pedang ini sangat ganas dan penuh kekuatan penghancur, menyerang Jian Ruohan. Ketika Lin Bai melihat ini, dia merasa sangat cemas dan menyerang dengan pedangnya dengan marah. Pedang Lin Bai tidak ditujukan pada Jian Ruohan, tapi pada pria berbaju hitam. Di udara, Lin Bai menghentikan pria berbaju hitam itu dengan pedang, dan pada saat yang sama berteriak dengan dingin, "Zhang Jianxing, jika kamu berani menyakitinya, aku akan membunuhmu." Oh! Pria berbaju hitam itu terbunuh oleh Lin Bai. Bai Yijian menghentikannya dan langsung tertegun, menatap Lin Bai dengan bingung. Orang ini secara mengejutkan adalah penerus pedang iblis, Zhang Jianxing, salah satu dari 9 jenius jahat di Lingnan. Pedang Zhang Jianxing dihentikan oleh Lin Bai, dia segera menatap Lin Bai dengan bingung dan berbisik, "Saya di sini untuk membantu Anda. Apakah Anda berbicara dengan teman Anda seperti ini?" Lin Bai berkata dengan ekspresi dingin, "Saudara Zhang, jangan sakiti dia." Oke, aku akan memberimu gadis ini." Zhang Jianxing tersenyum membosankan. Zhang Jianxing mengambil tindakan dan berdiri di samping Lin Bai. Yang Changdong, Wei Tianjun dan yang lainnya memandang Zhang Jianxing dengan heran. Mereka tidak menyangka penerus pedang iblis benar-benar ada di sini. Keturunan pedang iblis ada di sini. Itu Zhang Jianxing. Ya Tuhan, itu idolaku. Kegemparan menyebar di Dongcheng. Ekspresi Yang Changdong sedikit berubah, dia memandang Zhang Jianxing dan berkata, "Ternyata dia adalah penerus pedang iblis. Saya bertanya-tanya mengapa Zhang Jianxing dan saudara Zhang ada di sini hari ini." Zhang Jianxing tersenyum menghina dan berkata, "Yang Changdong, apakah kamu masih melihat ini? Maukah kamu keluar? Saya di sini untuk membantu Dongfang Bai." Yu Liang, putra suci Sekte Tiandao, berkata, "Zhang Jianxing, kamu membuat keputusan yang salah besar." "Salah? Saya kira tidak." Zhang Jianxing acuh tak acuh. Sambil tersenyum, pedang ajaib bersinar dingin di tangannya. Yan Tuo, yang juga salah satu dari 9 jenius tingkat monster, berkata dengan dingin pada saat ini, "Apakah master pedang dari 2 pedang iblis hari ini berencana untuk bergabung untuk melawan 7 prajurit tingkat suci kita? Saya juga pendekar pedang tingkat monster. Jenius, saya juga ingin bertemu dengan penerus 2 pedang iblis."
Yan Tuo memandang Zhang Jianxing dengan semangat juang dan berkata. Zhang Jianxing memandang kesepakatan itu dengan jijik, matanya penuh dengan penghinaan, dengan segala hormat, di antara 9 jenius tingkat monster, kecuali aku dan Dong Fang Bai, sisanya adalah sampah. Mendengar ini, orang-orang di samping melihat satu sama lain dengan jijik. Wei Tianjun sedikit tidak senang. Anda harus tahu bahwa pemimpin tertinggi Sekte Segel Suci juga merupakan salah satu jenius tingkat monster. Wei Tianjun hendak berbicara, tetapi Zhang Jianxing menatap langsung ke arah Wei Tianjun dan berkata, termasuk pemimpin tertinggi Sekte Segel Suci Anda. Zhang Jianxing, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Wei Tianjun berkata dengan marah, kamu boleh menghinaku, tapi menghina aku, pemimpin tertinggi dari Sekte Segel Suci, menghina mentorku, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Yu Liang dari Sekte Tiandao mencibir, seorang jenius tingkat monster memiliki hal seperti itu pemarah. Zhang Jianxing memelototi Yu Liang dan berkata dengan nada menghina, di mata saya, semua jenius jahat adalah sampah. Kamu bahkan bukan jenius jahat, kamu bahkan lebih sampah di antara sampah. Apa katamu? Katakan sekali lagi jika kamu berani. Sekte Tiandao Yu Liang meraung ke arah Zhang Jianxing dengan sangat marah, dan niat pedang muncul dari tubuhnya. Yan Tuo dan Wei Tianjun sangat marah dengan kata-kata Zhang Jianxing, dan memandang Zhang Jianxing dan Lin Bai dengan wajah kejam. Yu Liang dari Sekte Tiandao, Mirong dari Sekte Luotian, Yang Changdong dari Sekte Hati Terbakar, dan Ye Jianqiu dari Sekte Pedang Donglan bahkan lebih tidak senang. Tak satu pun dari mereka adalah jenius tingkat monster. Pada saat ini, Zhang Jianxing menggambarkan mereka sebagai sampah di antara sampah. Bagaimana bisa kamu tidak marah? Hanya Jian Ruohan yang ingin merebut kembali pedang terbang itu dari Lin Bai. Tutup telinga terhadap kata-kata Zhang Jianxing. Apakah kamu memberitahuku lagi? Jarang sekali aku berbicara omong kosong denganmu sampah. Bukankah kamu hanya ingin bertarung? Ayo! Zhang Jianxing menyeringai dan mengangkat pedang iblis, dan kekuatan iblis yang luar biasa menyebar dari pedang iblis. Pada saat ini, Lin Bai datang, berdiri di samping Zhang Jianxing, dan berbisik, maaf, saudara Zhang, saya telah merepotkanmu. Zhang Jianxing terkekeh, jangan bicara omong kosong, saya tidak akan membantu Anda dengan sia-sia, tunggu. Setelah kejadian ini, kamu harus mentraktirku minum anggur selama 3 hari 3 malam, dan kamu juga ingin anggur dari pabrik anggur Kingxin. Haha, aku ingin kamu minum anggur yang cukup dari pabrik anggur Kingxin. Lin tersenyum dingin. Pada saat ini, Master Pedang dari 2 pedang iblis berdiri bersama. Di atas pedang iblis, cahaya ungu yang deras memenuhi langit dan membubung ke langit. Di atas pedang ajaib, kabut hitam tetap ada, seolah-olah ada dewa dan iblis yang tersembunyi di dalamnya. Lin Bai dan Zhang Jianxing, niat pedang yang luar biasa terkondensasi, berubah menjadi kekuatan pedang yang menakutkan, menyapu seluruh kota timur. Para ahli pedang dari 2 pedang iblis bergabung. Ini mungkin satu-satunya adegan di Lingnan sejak kemunculan 2 pedang iblis. Di depan iblis, 2 jenius tingkat iblis Yan Tuo dan Wei Tianjun memasang ekspresi dingin di wajah mereka, siap menyerang. Prajurit tingkat putra suci lainnya, Yang Changdong, Yu Liang, Ye Jianqiu, Mirong, Jian Ruohan, semuanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, mengelilingi 2 pedang iblis. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi.